Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas para petarung terkuat pelayan para dewa di seri Senseiya Knights of Zodiac. Setiap para dewa di seri Senseiya pasti memiliki pelayan yang bertugas sebagai pelindung, baik untuk melindungi dewa tersebut ataupun menjaga kuil. Mereka dipilih setelah melakukan seleksi ketat dan perjuangan berat untuk diakui oleh dewa mereka. Terkadang mereka juga ditugaskan untuk bertempur dengan prajurit dewa lain dalam perang suci untuk mempertahankan harga diri dewa yang mereka ikuti. Kali ini admin akan memilih 6 petarung terkuat milik para dewa. Yang pertama, Gemini Saga. Saga adalah seorang Sen Athena, sebutan untuk petarung yang mengikuti Dewi Athena. Dia memakai klot emas Gemini yang bertugas melindungi salah satu kuil zodiak dari ke-12 kuil. Klot emas adalah kasta tertinggi dalam Sen yang melayani Athena. Saga adalah Sen emas pertama dari generasinya. Ia berhasil menjadi kandidat penerus Paus Agung selanjutnya karena kekuatannya yang hampir setara dengan dewa. Meskipun ia akhirnya tidak dipilih menjadi penerus Paus Agung, namun ia dipercaya menjadi wakil dari Aiolos dalam memimpin Sanctuary. Dalam segi kekuatan, Saga sangatlah kuat. Ia mampu membunuh Paus Agung sebelumnya, yaitu mantan pengguna klot emas Aries, Sion, legenda hidup yang mampu bertahan dari perang suci di abad ke-18. Ia juga mampu menipu ke-9 Sen emas dalam menutupi Kosmo Athena selama 13 tahun. Bahkan Saka yang dianggap kekuatannya setara dengan dewa tidak bisa melacak Kosmo Athena dan merasakan penipuan dari Saga. Mungkin Saka dianggap dewa magang, jadi belum bisa membedakan mana Kosmo Athena asli dan Athena palsu. Saga juga mampu memanipulasi pikiran seorang Sen untuk melakukan tugas yang ia inginkan, seperti halnya Kristal Sen dan juga Sen emas Leo Aiolia. Saga juga dapat mengurung Kanon dengan mudah di Cape Saunion. Kekuatan Kanon bukan kaleng-kaleng, ia bisa bertahan dari serangan Milo dan juga berhasil mengalahkan Radamantis. Saga tidak sepenuhnya kalah oleh para Sen perunggu. Sisi baik Saga menahannya dan menggunakan tongkat Athena untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan jika Saga melakukan pertarungan 1 lawan 1, belum ada yang bisa mengalahkannya di antara Sen emas ataupun prajurit yang lainnya. Yang kedua, Dube Alpha Siegfried. Siegfried adalah seorang god warrior Asgard, sebutan untuk petarung yang mengikuti Dewa Odin. Dia memakai god robe Dube Alpha yang bertugas melindungi Hilda dan tanah Asgard. Siegfried sudah menjadi prajurit Asgard sejak ia kecil. Selain mengikuti Hilda, ia pun jatuh hati kepadanya, sehingga apapun yang diperintahkannya, ia selalu melaksanakannya. Siegfried diangkat menjadi pemimpin para god warrior selain karena keloyalannya, tetapi Hilda juga melihat dari kekuatannya. Siegfried mampu bertarung melawan kelima Sen perunggu sekaligus. Meskipun Seiya dapat memberikan serangan yang cukup kuat, Siegfried mati bukan karena kalah dari Seiya. Akan tetapi ia melakukan jurus bunuh diri karena Siren Sorrento dalang yang membuat Hilda berubah sikapnya. Namun meskipun begitu, serangan Siegfried tidak berdampak kepada Siren Sorrento. Dari segi kemampuan, Siegfried bisa disandingkan dengan seorang Sen emas. Yang ketiga, si Dragon Kanon. Kanon adalah salah satu jenderal marina, sebutan untuk petarung yang mengikuti dewa Poseidon. Dia memakai skill si Dragon yang bertugas melindungi salah satu pilar dari 7 pilar yang menyanggah ke 7 samudra. Kanon adalah mantan seorang Sen. Ia bergabung menjadi pasukan Poseidon hanya untuk memperalatnya demi kepentingannya saja. Ia mendapatkan kekuatan seorang jenderal marina karena tidak sengaja menemukan guci tempat Poseidon disegel dan juga ke-7 skill para jenderal saat dipenjara di Cape Saunion. Kanon bertempur melawan Ikki. Mereka bertempur dengan seimbang. Kanon menghentikan pertarungan karena tersadar oleh ucapan Ikki. Dari segi kekuatan, Kanon yang tertinggi di antara para jenderal marina dan juga dapat mengalahkan pasukan milik Hades dari Spectre yang biasa dan bahkan pemimpin para Spectre yaitu Radamantis. Yang keempat, Wyvern Radamantis. Radamantis adalah Spectre yang menjabat salah satu dari 3 hakim dunia bawah. Spectre sebutan untuk petarung yang mengikuti Dewa Hades. Dia memakai Surplice Wyvern bintang surga, kasta tertinggi dari pasukan Spectre Hades. Radamantis bisa dibilang pemimpin dari para Spectre dan juga menjadi yang terkuat. Radamantis mampu bertarung dengan ketiga Sen emas sekaligus, bahkan ia mampu memenangkan pertarungan. Milo dan Aiolia bukanlah tandingan Radamantis. Jika disandingkan, kekuatannya hampir setara dengan Saga dan seimbang bertarung melawan Kanon. Bahkan Kanon pun untuk mengalahkan Radamantis, ia harus mengorbankan nyawanya. Yang kelima, Karina Atlas. Atlas adalah Corona Sen yang mengikuti Dewa Abel, mantan Dewa Matahari.
Atlas adalah yang terkuat di antara ketiga Coronasen yang mengikuti Abel. Ia memakai Corona Cloud Carina. Ia mampu mengalahkan Senmas, Kamyu, dan Shura yang dibangkitkan dari kematian, dan juga menghajar seorang diri ke 5 Sen perunggu Athena. Atlas dapat dikalahkan dengan gabungan kekuatan Seiya, Shiryu, dan Hyuga dengan bantuan Cloud Emas. Yang keenam, Icarus Thoma. Thoma adalah seorang angel, sebutan untuk petarung yang mengikuti Dewi Artemis. Dia memakai Glory Icarus yang bertugas melindungi Dewi Artemis. Thoma adalah adik dari Marin yang berkelana ke penjuru dunia untuk mendapatkan kekuatan dengan tujuan agar bisa melindungi orang yang ia cintai. Thoma yang terkuat dari para angel, ia mampu bertarung melawan Seiya yang ia telah mengalahkan berbagai dewa. Meskipun pada akhirnya ia kalah di tangan Seiya. Thoma muncul di seri Senseiya The Next Dimension dan movie Heaven Overture. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.